Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julia Edu hari ini menampilkan pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, keadaan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Materi pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1. ASEAN. Seperti kita ketahui, ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, lahir pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi berdirinya ASEAN dikenal sebagai Deklarasi Bangkok karena ditandatangani di kota Bangkok, Thailand oleh 5 orang menteri luar negeri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Akan kita bahas satu persatu keadaan sosial budaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia. Di bidang sosial, Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa seperti Jawa, Madura, Sunda, Bali, Betawi, Bugis, Sasak, Asmat, Dayak, Nias, Batak, Minang, dan lain-lain. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di bidang budaya, hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing, seperti bahasa Jawa, Madura, Bali, Sunda, Bugis, dan lain-lain. Indonesia memiliki berbagai macam tarian daerah seperti tari remo dari Jawa Timur, tari seudati dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari legong dan pendet dari Bali. Indonesia juga mempunyai berbagai macam lagu daerah seperti Akuse dari Papua, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Anak Kambing Saya dari NTT. Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, alat musik tradisional, dan lain-lain. Berikutnya, Singapura. Di bidang sosial, mayoritas penduduknya keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Mayoritas beragama Buddha. Ada juga penganut Islam, Katolik, Taoisme, dan Hindu. Di bidang budaya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin, Melayu, India, dan lain-lain. Penduduk Singapura sangat tertib dan disiplin. Tidak heran Singapura menjadi negara terbersih di ASEAN. Malaysia. Di bidang sosial, sebagian besar penduduknya terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Mayoritas beragama Islam, ada juga yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Di bidang budaya, bahasa resminya Melayu. Selain itu juga ada bahasa Mandarin, Tamil, dan Inggris. Budaya Malaysia berakar dari kebudayaan Melayu dan mempunyai kemiripan dengan budaya di negara Indonesia, Brunei, dan Singapura. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Di bidang sosial, penduduknya terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Mayoritas penduduk Brunei beragama Islam. Di bidang budaya, bahasa resminya bahasa Melayu. Selain itu, digunakan juga bahasa Mandarin dan Inggris. Memiliki kampung di atas air. Salah satu objek wisata terkenalnya adalah Kampung Air yang telah berusia lebih dari 1.300 tahun. Penduduk Kampung Air tinggal di rumah panggung di atas sungai Brunei. Thailand. Di bidang sosial, terdiri dari suku Thai, penduduk aslinya, Tiongkok, dan Melayu. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Di bidang budaya, bahasa resmi bahasa Thai. Kebudayaan di Thailand dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan India. Satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah adalah Thailand. Julukan Thailand adalah negeri gajah putih. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan dikenal sebagai lumbung padi di ASEAN. Filipina. Di bidang sosial, sebagian besar penduduknya terdiri dari suku asli Filipina, Tagalog, Cebu, Tionghoa, dan lain-lain. Sebagian besar beragama Katolik. Agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk suku Moro di Mindanao Selatan. Di bidang budaya, bahasa nasionalnya adalah bahasa Tagalog. Selain itu, digunakan juga bahasa Spanyol dan Inggris. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan antara budaya penduduk setempat dengan tradisi yang diperkenalkan pada zaman penjajahan Spanyol. Vietnam. Bidang sosial, mayoritas penduduknya merupakan etnis Kinh. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Di bidang budaya, bahasa resminya bahasa Vietnam.
budayanya sangat dipengaruhi oleh negara Tiongkok. Ada beberapa kebudayaan tradisional yang sama dengan kebudayaan tradisional di Indonesia, seperti makanan sate lilit, kopi caping Pak Tani, adanya kampung nelayan, serta penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi sebagian besar masyarakatnya. Kamboja, di bidang sosial, mayoritas penduduknya merupakan suku Khmer. Ada juga suku Tionghoa dan Vietnam. Mayoritas penduduknya menganut agama Buddha. Kuil Buddha yang sangat terkenal adalah kuil Angkor Wat. Di bidang budaya, bahasa resmi adalah bahasa Khmer. Budaya di negara Kamboja banyak dipengaruhi oleh budaya negara Thailand dan Vietnam. Laos, di bidang sosial, mayoritas penduduknya adalah etnis Lao. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Untuk budaya, bahasa resmi adalah bahasa Lao. Olahraga tradisionalnya Katau atau kita kenal dengan sepak takraw. Alat musik tradisionalnya dikenal dengan nama Ain, yaitu sejenis pipa bambu. Yang terakhir, Myanmar. Di bidang sosial, penduduk Myanmar terdiri dari etnis Myanmar, Karen, San, India, Tionghoa, dan lain-lain. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Di bidang budaya, bahasa resminya Burma atau Myanmar. Julukannya Negeri Seribu Pagoda, karena di Myanmar banyak dijumpai pagoda, tempat ibadah agama Buddha. Pagoda terkenal yaitu Pagoda Swi Dagon di Yangon. Pagoda Swi Dagon berlapis emas dengan ketinggian 112 meter. Di Myanmar terdapat pakaian tradisional yang disebut Longyi. Longyi mirip sarung di Indonesia. Terima kasih. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.